وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di hadis yang ke-35, menyenangi wanita dan parfum. An Anas bin Qala, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib. Ya, Allah hiaskan kecintaan aku ya, kepada dunia dan wanita. Kepada dunia dari wanita dan parfum, wangi-wangian. Jadi Nabi SAW diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang urusan dunia itu pada dua hal, yaitu wanita dan parfum. Artinya Nabi itu senang sama yang wangi-wangi, Nabi juga senang sama wanita. Tapi senangnya Nabi dengan wanita itu lewat nikah. Ya, jadi seorang laki-laki kalau punya punya kelebihan kemampuan seksual gitu kan, maka ya salurannya nikah, bukan kemudian berzina. Senang sama wanita tapi kemudian berzina tiap malam. Waju'ila qurratu aini bis sholat, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Artinya Nabi itu bisa enjoy dalam sholat. Ya, jadi urusan dunia Nabi paling senangi itu adalah wanita dan juga wangi-wangian. Ya, dan sekali lagi ketika dibahasakan gini, ya Nabi itu menikah gitu loh ya, menikah. Kemudian waju'ila qurratu aini bis sholat, dan Allah jadikan penyejuk mataku itu adalah sholat, dalam sholat. Artinya Nabi SAW dalam sholat itu ya penuh kekhusyuan dan sangat senang. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ya Bilal, arihna bis sholat itu. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari penatnya dunia ini dengan sholat. Jadi yang benar itu bukan ya kita sholat untuk menunggu atau menghabiskan waktu. Jadi sholat itu bukan untuk menunggu sisa waktu kita kerja kayak apa gitu, bukan. Tapi sebenarnya kita itu kerja dalam rangka untuk menanti waktu sholat, itu yang benar. Jadi jangan sampai dibalik, kalau kita kemudian sholat itu terpaksa gitu kan, sampai akhirnya urusan dunia ini habis-habisan kita kejar, terus sholat itu hanya di waktu-waktu sisa gitu, jangan. Justru kita itu sebenarnya lagi nunggu waktu sholat, karena sholat itu terjadinya di waktu-waktu tertentu. Inna sholat akan alal mu'minina kitabam mauquta, karena sholat itu hanya terjadi di waktu-waktu tertentu. Ya, maka kita nggak boleh ngarang ya. Artinya kalau ini sholatnya duhur nanti jam 12 misal gitu, ya nggak boleh kemudian kita tiba-tiba baru semangat sholat atau jam 10 sholat duhur, nggak boleh. Nah, kita karena harus nunggu jam 12, maka kita isi waktu luang dengan bekerja, dengan belajar, dengan ngaji, dengan interaksi dengan anak, dengan istri gitu. Nah, kalau punya binatang peliharaan ya mungkin ngurusi binatang peliharaannya gitu. Baru nanti pas waktu sholat ya kita sholat. Yang benar tuh kayak gitu. Jadi bukan kemudian kita kerja nanti waktu tersisa buat sholat, bukan. Tapi kita setiap hari menunggu masuknya waktu sholat. Nah, di antara dua waktu sholat ini kita isi dengan kegiatan agar tidak agar bermanfaat waktu kita gitu, agar nggak sia-sia waktu hidup kita. Kita lakukan apa aja. Makanya Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia gitu. Jadi di antara dua waktu sholat ini, apa yang bisa kita lakukan dalam kemanfaatan kita gitu. Apakah terkait dengan dunia, silakan. Terkait dengan akhirat lebih baik gitu kan. Terkait dengan dunia yang berimbas kepada akhirat itu jauh lebih baik gitu. Ya, misalnya apa ya? Misalnya seorang bisa bekerja, bagus. Oh, ternyata hasil kerjanya nanti digunakan untuk menyantuni fakir miskin, yatim dan seterusnya, itu lebih bagus gitu loh ya. Jadi nggak cuma kerja untuk dirinya sendiri, tapi kemudian bisa bermanfaat juga buat orang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.